Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pratiwi dari kelas M21R. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-10 yang berjudul Perancangan Model Bisnis Ayam Kasibun menggunakan model bisnis kanvas. Ayam Kasibu yang kini telah memiliki lebih dari 100 lebih toko mempunyai strategi penempatan di tempat yang padat penduduk dan mudah terlihat oleh masyarakat. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat dengan jelas toko Ayam Kasibu setiap harinya. Dalam strategi penempatan Ayam Kasibu juga menempatkan harga yang bersaing dan dapat diterima masyarakat sekitar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Ayam adalah makanan yang sering kita temukan di Indonesia. Tak jarang dari masyarakat menjadi penggemar akan masakan ayam tersebut. Di Indonesia sendiri konsumsi daging ayam masih terbilang sedikit. Menurut Ketua Asosiasi Masyarakat Petunggas Sumatera Selatan, Islandia, secara rata-rata konsumsi daging ayam maksimal baru mencapai 10 sampai 11 kg per kapita per tahun. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan serta meningkatkan konsumsi daging ayam di Indonesia. Salah satu bisnis yang banyak ditemukan adalah bisnis ayam atau bisnis fried chicken. Di Jakarta, beberapa wirausaha yang bergerak di bidang kuliner atau fried chicken. Usaha warabul adalah perikatan yang salah satu perikaian diberi hak manfaat dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau hak atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Ayam Kasibu memiliki pabrik yang mengelola daging ayam mentah menjadi daging ayam siap jadi atau siap saji. Dengan adanya pabrik Ayam Kasibu juga dapat meningkatkan produksi ayam setiap harinya. Tetapi masih sulit untuk mengontrol jumlah ayam yang masuk untuk diproduksi dan ayam keluar untuk diedarkan kepada mitra dagang Ayam Kasibu. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi model bisnis kanvas. Berdasarkan permasalahan yang muncul, tidak terdapat aktivitas yang dapat menyebabkan kerugian. Masalah ini muncul karena ayam bumbu tidak dapat bertahan lebih dari 2 atau 3 hari dan harus mengontrol jumlah produksi. Rekomendasi model bisnis kanvas yang dibuat banyak menambahkan aktivitas kunci yaitu pembuatan peramalan dan permintaan. Baik, langsung saja kita masuk ke landasan teori dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu model bisnis. Model bisnis adalah gambaran dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkapkan nilai. Yang kedua yaitu model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas adalah manajemen strategi bisnis yang menempatkan kita untuk menggambarkan mekanisme kemudian mengerucutkan betapa aspek biaya menjadi satu strategi yang utuh. Yang ketiga yaitu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memikirkan kebutuhan di masa mendatang, meliputi kuantitas, kualitas, waktu, dan lokal, dan dalam rangka memenuhi permintaan pelanggan. Yang keempat yaitu analisis.
Analisis yaitu menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang kelima yaitu metode penelitian. Metode penelitian menghubungkan metode penelitian kuantitatif sebagai primer dan metode kuantitatif untuk mendukung dan mempertahankan data. Hal ini terjadi karena ayam kasibu tidak memiliki model bisnis sebagai gambaran bisnis yang ada. Model bisnis adalah sebuah model bisnis menggambarkan dasar pemikiran tentang bagaimana organisasi menciptakan, menerikan, dan menempatkan nilai. Ada beberapa cara untuk membuat model bisnis. Salah satunya adalah model bisnis kanvas. Model bisnis kanvas adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis, serta cara mudah untuk memahami seluruh model bisnis. Dalam model bisnis kanvas tersebut